Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septisa Fitri akan mempresentasikan hasil penelitian kualitatif milik saya. Di sini penelitian kualitatif milik saya memiliki judul Komunikasi Pemasaran Melalui Live Streaming pada E-commerce Shopee dalam menarik minat konsumen. Baik, selanjutnya di bab 1 ada pendahuluan. Pada poin 1.1 adalah latar belakang masalah. Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat di Indonesia sudah menjadi kebutuhan tiap individu masyarakat. Teknologi komunikasi yang telah maju mencapai masa teknologi internet yang menjadi hal umum dalam semua bidang, khususnya pada bidang pemasaran untuk melakukan kegiatan promosi hingga transaksi. Kegiatan pemasaran di era sekarang tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui media modern yang bahkan sekarang ini lebih dominan digunakan oleh masyarakat. Dengan bertumbuhnya perkembangan internet oleh masyarakat, menjadikan internet sebagai wadah komunikasi, terutama komunikasi pemasaran. Seiring dengan perkembangannya, komunikasi pemasaran menggunakan teknologi komunikasi pada platform digital untuk berinteraksi dengan target yang ingin dituju. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, dan juga membujuk masyarakat dalam penjualan produknya. Oleh karena itu, perlu adanya strategi komunikasi pemasaran untuk dapat bersaing dan mencapai tujuan utamanya. Strategi komunikasi dapat menjadi penentu mengenai berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif. Menyelesaikan tujuan dari strategi komunikasi harus dapat mendemonstrasikan konsep secara taktis dan lengkap dalam arti selalu siap dengan perubahan yang ada sewaktu-waktu. Komunikasi pemasaran menjadi begitu penting dalam upaya pemasaran di platform digital, agar dapat mencapai target konsumen sesuai yang diharapkan dan tentunya membuat konsumen merasa lebih efisien dalam melakukan pembelian produk atau jasanya. Fitur live streaming pada e-commerce Shopee menjadi salah satu strategi komunikasi pemasaran. Dengan semakin populernya live streaming di berbagai media sosial dan platform, maka dapat menjadi hal yang sangat berpengaruh pada pemasaran di zaman sekarang. Live streaming menjadi sarana untuk meningkatkan kinerja penjual dengan efisien dan juga efektif. Hal ini menyebabkan munculnya jenis baru dari social e-commerce yang disebut live shopping. Hal baru yang menjadi keunggulan dalam penggunaan live streaming sebagai strategi komunikasi pemasaran adalah memudahkan konsumen dalam menilai produk yang dibutuhkan. Pelanggan akan lebih merasa nyaman saat belanja, karena mendengarkan dan melihat barang secara real time, tidak hanya melalui gambar dan juga tulisan. Pelanggan juga bisa langsung bertanya melalui fitur komentar pada live streaming. Hal tersebut dapat menghindari keraguan pelanggan dalam membeli suatu produk karena interaksi secara langsung yang membuat pelanggan lebih yakin pada kualitas produk. Dengan begitu, pelanggan akan lebih mudah terpengaruh dan meningkatkan minat beli pada saat yang bersamaan. Pertumbuhan penggunaan e-commerce Shopee dan tingginya konsumsi konten digital di Indonesia tampaknya menjadi tanda bahwa perubahan ini akan terus berlanjut dan meningkat. Maka, strategi komunikasi pemasaran sangat diperlukan agar tetap bisa memenuhi keinginan dan juga kebutuhan konsumen. Tren e-commerce live streaming pada popularitas konten digital diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesuksesan sektor e-commerce di Indonesia. Namun, dengan banyaknya platform digital sekarang ini menjadikan e-commerce Shopee tidak lagi menjadi pilihan pertama bagi konsumen di Indonesia. Berdasarkan data dari survei perusahaan e-logistik Ninja Van terhadap pedagang di Indonesia pada 2022 mendapatkan hasil bahwa Shopee berada di urutan kedua setelah platform TikTok dalam kategori belanja live streaming. Nah, di sini ada datanya yaitu TikTok mencapai 27,5% dan Shopee mencapai 26,5%. Data diambil dari katadata.co.id pada tahun 2023. Selisih 1% tersebut cukup membuat para penjual di Shopee khawatir sehingga menyusun strategi dalam live streaming penjualan agar konsumen tetap memilih berbelanja live streaming di Shopee. Komunikasi pemasaran menjadi strategi para pedagang live streaming Shopee. Mencari komunikasi pemasaran yang tepat dan lebih efektif untuk menarik konsumen.
Di sini juga ada dalam penelitian Zhang dalam tahun 2019 tentang pengaruh live streaming terhadap keputusan pembelian konsumen. Mereka menentukan bahwa strategi live streaming dapat meningkatkan minat konsumen untuk membeli tanpa partisipasi secara langsung dan dapat mengurangi keraguan konsumen. Selain itu, variasi produk yang dikirim ke konsumen berpengaruh pada keraguan mereka. Selanjutnya, di 1.2, yaitu fokus penelitian, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dibahas, maka peneliti dapat menuliskan fokus penelitian yaitu bagaimana komunikasi pemasaran melalui live streaming pada e-commerce Shopee dalam menarik minat konsumen. Selanjutnya di 1.3 ada tujuan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi pemasaran melalui live streaming pada e-commerce Shopee dalam menarik minat konsumen. Di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat penelitian secara akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian studi ilmu komunikasi, ilmu sosial, ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi bisnis atau pemasaran, serta ilmu teknologi informasi dan juga komunikasi. Di 1.4.2 ada manfaat penelitian praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi ilmu komunikasi mengenai pemasaran melalui live streaming pada e-commerce Shopee dalam menarik minat konsumen. Selanjutnya di bab 2 ada kajian teori, 2.1 ada konsep. Yang pertama ada komunikasi pemasaran. Komunikasi adalah suatu penyampaian pesan antar individu dengan maksud mencapai pesan yang disampaikan. Komunikasi dapat dilakukan dengan memahami penempatan diri sebagai seorang komunikator. Cara menggunakan media sebagai sarana komunikasi, cara menyusun pesan yang akan disampaikan secara terstruktur, memahami lawan bicara, menggali informasi dari berbagai sumber. Sedangkan pemasaran menurut Kotler adalah suatu kegiatan sosial yang manajerial dalam mendapatkan hal yang mereka ingin dan butuhkan dengan melakukan pertukaran timbal balik produk dan juga nilai. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi, mempengaruhi, dan membujuk agar audiens dapat tertarik kepada produk yang dipasarkan. Sehingga komunikasi pemasaran ini sangat berpengaruh pada hubungan saling menguntungkan antara pihak sebagai penjual dan pembeli atau klien. Secara umum, pembagian komunikasi pemasaran yang biasa diterapkan adalah periklanan atau advertising, promosi penjualan atau promotion, humas penjualan atau public relations, pemasaran langsung atau direct selling, penjualan pribadi, personal selling, dan penjualan melalui internet atau internet marketing. Selanjutnya di 2.2 ada review literatur. Di sini ada tabel penelitian terdahulu. Terdapat 10 penelitian terdahulu, yaitu dari jurnal-jurnal sebelumnya. Yang pertama, ada analisis komunikasi pemasaran Shopee dalam persaingan e-commerce di Indonesia. Yang kedua, strategi komunikasi pemasaran dalam mempromosikan produk melalui online. Yang ketiga, strategi komunikasi pemasaran Shopee dalam positioning di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang keempat, komunikasi pemasaran dalam meningkatkan penjualan. Studi deskriptif kualitatif pada Gudeg Kaleng Bu Citro, Yogyakarta. Yang kelima, ada strategi komunikasi pemasaran melalui Twitter. Yang keenam, ada literasi manajemen komunikasi pemasaran dalam melaksanakan etika dan standar periklanan. Yang ketujuh, strategi komunikasi pemasaran dalam membangun awareness wisata halal di Kota Bandung. Yang kedelapan, strategi komunikasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran produk consumer goods, studi kasus pada PT Expand Berlian Mulia di Semarang. Yang ke-9, strategi komunikasi pemasaran dalam membangun brand image melalui sosial media Instagram. Yang ke-10, analisis strategi komunikasi pemasaran merchandise di kedai digital 8 Solo. Selanjutnya di 2.3 ada variabel. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu strategi komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran menjadi variabel dalam penelitian ini. Dalam mencapai suatu tujuan, setiap individu harus menyiapkan strategi
Maksudnya variabel pada penelitian ini yaitu komunikasi pemasaran. Nah, dalam mencapai suatu tujuan, setiap individu harus menyiapkan strategi agar mencapai keberhasilan yang diinginkan sejak awal. Dalam penelitian ini, live streaming pada e-commerce Shopee dapat menjadi jembatan antara penjual dan juga pembeli dalam melakukan komunikasi, sehingga memudahkan penjual dalam memasarkan produknya, sedangkan untuk konsumen dapat memudahkan juga dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Karena dengan adanya live streaming, konsumen tidak perlu lagi datang untuk ke tempat langsung untuk belanja, akan tetapi bisa duduk manis di rumah dan mendapatkan yang dibutuhkan. Dengan live streaming tersebut juga akan menambah keyakinan konsumen untuk lebih minat membeli produk karena melihat produk secara real time di dalam streaming, serta memudahkan dalam interaksinya dengan penjual melalui fitur komentar. Selanjutnya, di bab 3 ada metode penelitian. 3.1 yaitu ada paradigma penelitian. Di sini ada pengertian dari paradigma penelitian, yaitu sebuah perencanaan dasar yang digunakan pada penelitian untuk menjadi acuan dalam mengamati suatu hal agar dapat memahami lebih mudah. Paradigma bersifat implisit dan sumbernya adalah berdasarkan sudut pandang seseorang. Paradigma tidak menampilkan mana yang benar dan mana yang salah. Semua berdasarkan pengalaman dan perspektif kehidupan sosial. Pengertian tersebut terdapat pada buku Creswell di halaman 45. Paradigma konstruktivisme sosial meyakini bahwa manusia belajar dari lingkungan sosial tempat mereka tinggal atau bekerja. Manusia akan mencari pemahaman mengenai dunia ini. Individu biasanya akan menumbuhkan makna dari pengalaman yang mereka alami. Nah, pada penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme sosial atau sering dikombinasikan dengan interpretivisme. Selanjutnya, pada titik 2 itu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah suatu rancangan atau rencana prosedur yang dalam penelitian yang di dalamnya terdapat berbagai langkah dari banyaknya asumsi yang dikumpulkan hingga metode pengumpulan, analisis, interpretasi, data yang detail. Nah, pendekatan penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kualitatif, kuantitatif, dan juga pendekatan campuran. Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Selanjutnya, 3.3, yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah perangkat yang modern dengan analisis deskriptif, menjabarkan hasil data yang sudah dikumpulkan lalu dilakukan analisis dan dijelaskan secara detail. Hal tersebut terdapat dalam buku Creswell di tahun 2018, halaman 20. Metode penelitian adalah suatu langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan pengkajian lebih dalam mengenai data yang sudah dikumpulkan. Pengertian tersebut terdapat pada buku Baby pada tahun 2014. Nah, metode penelitian kualitatif ini ada 3, yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan juga studi literatur. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan teknik open observasi, yaitu informan mengetahui bahwa ia sedang menjadi informan dan mengetahui sedang dilakukannya penelitian. Selanjutnya, 3.4 ada teknik penarikan informan. Populasi adalah keseluruhan jumlah dari komponen yang akan diteliti pada suatu penelitian. Sampel adalah suatu proses dalam penelitian di mana peneliti mengambil sampel responden dari populasi peneliti secara langsung. Nah, beberapa teknik pengambilan sampel yaitu ada sampel acak sederhana, sampel sistematis, dan sampel non-probabilitas atau sampel kenyamanan. Teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sistematik sampling atau sampel sistematis. 3.5 ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Pada wawancara akan dilakukan secara detail untuk mengumpulkan informasi dari informan sesuai dengan topik bahasan yang dikaji. 3.6 ada metode pengukuran data. Yang pertama ada keabsahan data, yang kedua ada reliability coding.
Keabsahan data adalah langkah pemeriksaan kebenaran data untuk mencegah apabila terdapat tuduhan bahwa penelitian kualitatif ini tidak bersifat alamiah. Jadi, keabsahan data ini digunakan sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar penelitian yang bersifat alamiah. Keabsahan data pada kualitatif merupakan kegiatan penelitian dalam memeriksa keakuratan dan data yang ditemukan dengan prosedur yang tersedia. Selanjutnya, reliability coding. Reliabilitas coding adalah proses pembuktian apakah item pada instrumen yang digunakan bersifat konsisten secara internal dengan maksud stabil tiap waktu dan keterkaitan pada instrumennya. Nah, reliabilitas pada kualitatif menunjukkan bahwa pendekatan penelitian tetap konsisten setiap waktunya dan di antara peneliti yang berbeda. Prosedur dalam reliabilitas coding kualitatif yaitu cek transkrip, memastikan tidak ada penjelasan yang menggantung koordinasi tim peneliti, dan cross-check lebih aman. Selanjutnya ini ada metode analisis data. Analisis data menggunakan perangkat yang modern dengan analisis deskriptif, menjabarkan hasil data yang sudah dikumpulkan lalu dilakukan analisis dan dijelaskan secara detail. Selanjutnya ada keterbatasan dan juga kelemahan pada penelitian. Yang pertama ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah luasnya populasi yang bisa dijadikan informan, sehingga cukup membingungkan dalam menarik sampelnya. Yang kedua, kelemahan penelitian. Penelitian ini belum menggunakan banyak referensi dari jurnal internasional karena keterbatasan variabel yang sama dengan tahun yang tidak jauh dari sekarang. Selanjutnya ada lampiran. Di lampiran ini ada yang pertama tabel operasional konsep atau OK. Di sini ada variabel, dimensi, indikator, dan juga skala. Di variabelnya itu komunikasi pemasaran. Dimensi pada komunikasi pemasaran ini ada 6, yaitu periklanan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga hubungan masyarakat, yang keempat penjualan personal, yang kelima penjualan langsung, yang keenam penjualan melalui internet. Nah, masing-masing dimensi ini memiliki beberapa indikator, yaitu lebih dari 2 indikator. Selanjutnya, yang kedua, pada lampiran terdapat daftar pertanyaan wawancara. Di sini terdapat 10 daftar pertanyaan wawancara untuk penelitian kualitatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.